Shalom, perkenalkan nama saya Deli Magista Konda dari Sekolah Lentera Harapan Toraja, kelas 11 IPS. Sekarang saya akan mempresentasikan salah satu upacara ritual pemakaman adat di Toraja, yaitu Mangrui Batu. Saya dari kelas 11 IPS. Yang pertama, saya akan mempresentasikan definisi dari Rambu Solo dan juga adat. Jadi, Rambu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum tersebut membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Kata Rambu Solo dalam bahasa Toraja secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Artinya ritus-ritus persembahan untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari mulai bergerak menurun. Rambu Solo sering juga disebut aluk samrampe matampu, ritus-ritus di sebelah barat, sebab sesudah pukul 12 matahari berada di sebelah barat. Oleh karena itu, ritus-ritus persembahan dilaksanakan di sebelah barat tongkonan rumah adat Toraja. Sedangkan adat adalah tradisi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat secara turun-temurun. Kemudian, sekarang saya akan mempresentasikan tentang Mangrui Batu. Ada 5 poin yang akan saya presentasikan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, makna. Yang ketiga, contoh yang tepat. Yang keempat, hal yang sering tidak dipahami oleh masyarakat Toraja. Dan yang kelima, tinjauan perspektif Kristen. Yang pertama yaitu definisi Mangrui Batu. Jadi, Mangrui Batu adalah ritual yang lekat dengan prosesi pemakaman, sekaligus merupakan simbol status bangsawan di Toraja. Dibutuhkan biaya yang sangat besar, juga kerjasama dari ratusan orang demi memindahkan batu menhir dari era megalitikum ke area pemakaman. Yang kedua, makna ritual adat Rambu Solo Mangrui Batu. Maknanya yaitu memindahkan batu menhir dari era megalitikum ke area pemakaman yang merupakan dharma warga setempat dalam dedikasi kepada arwah leluhur. Tradisi mentarik batu biasanya dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu dalam pelaksanaan rangkaian prosesi Rambu Solo atau pesta kematian. Ratusan hingga ribuan masyarakat hadir bersama-sama untuk melakukan adat mentarik batu. Ritual mentarik batu atau batu simbuang masyarakat Toraja di Rante. Mereka bahu-membahu menarik batu simbuang yang berukuran besar yang akan dipindahkan ke lokasi pelaksanaan Rambu Solo. Sebelum ditarik, batu megalitikum atau batu alam terlebih dahulu dipahat hingga membentuk lonjong merupai prasasti, seperti pada gambar yang saya lampirkan. Dahulu, proses pemahatan biasanya memakan waktu yang cukup lama, 6 hingga 7 bulan lamanya. Namun sekarang hanya memakan waktu cukup 2 hingga 3 bulan saja, tergantung ukuran batu berdasarkan status orang meninggal. Yang ketiga yaitu contoh yang tepat dalam pelaksanaan ritual adat Rambu Solo Mangrui Batu. Contoh yang tepat yaitu masyarakat bahu-membahu menarik batu simbuang yang berukuran besar yang akan dipindahkan ke lokasi pelaksanaan Rambu Solo. Selain itu, masyarakat juga bersikap sangat gotong royong dalam melakukan adat Mangrui Batu ini. Sikap gotong royong tersebut dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dan juga masyarakat melakukannya dengan serius dan juga tidak main-main, sehingga ritual ini dapat berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu hal yang sering tidak dipahami masyarakat Toraja dalam ritual adat Rambu Solo Mangrui Batu. Hal yang sering tidak dipahami masyarakat Toraja yaitu beberapa masyarakat Toraja masih belum memahami adat secara perspektif Kristen, dan mayoritas dari masyarakat tersebut yang kurang memahaminya yaitu masyarakat yang jarang bahkan tidak pernah datang ke gereja setiap hari Minggu untuk beribadah. Yang ini biasa diistilahkan di Toraja yaitu kapere, yaitu tidak pernah ke gereja. Dan masih ada beberapa dari masyarakat Toraja yang masih percaya pada aluk todolo. Yang kelima, yang terakhir yaitu tinjauan perspektif Kristen terhadap ritual adat Rambu Solo Mangrui Batu.
ada lima tinjauan perspektif Kristen yang saya akan presentasikan. Ada 4 yang merupakan bukan dari tinjauan perspektif Kristen, dan yang satu merupakan tinjauan perspektif Kristen yang harus kita teladani. Keempat poin tersebut yaitu yang pertama, sebelum Toraja mengenal kekristenan atau sebelum orang Toraja memeluk agama Kristen, orang Toraja telah memiliki kepercayaan yang biasa kita sebut Aluk-Todolo, yang artinya agama para leluhur, kebudayaan, dan pemahaman-pemahaman masyarakat Toraja sampai saat ini boleh masih dikatakan dipegang kuat oleh kebanyakan orang Toraja. Yang kedua, mengenai asal mula hamba, terdapat pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa status hamba memang berasal dari atas, dari langit. Bila kita mencoba memahami pengertian hidup dalam kepercayaan tradisional Toraja, maka nampak bahwa wawasan hidup dalam kepercayaan tradisional Toraja. Oleh karena itu, hidup di dunia ini diusahakan supaya harmonis dengan sesama lingkungan, dan bahkan berada dalam hubungan harmonis dengan Puang Matua, sang pemilik kehidupan kita. Yang ketiga yaitu ketertarikan inilah yang menyebabkan orang Toraja selalu mengupayakan apa yang disebut karapan demi hidup berdamai dengan dewata, arwah leluhur, atau bahkan Puang Matua. Dan juga hal yang penting dalam hidup ini menurut paham tradisional orang Toraja adalah pelaksanaannya. Dianggap penting karena keselamatan berasal dari adat. Jadi mereka tidak percaya Tuhan. Yang keempat, yang terakhir yaitu akan tetapi para pemuda-pemudi Kristen yang sekarang sudah tidak lagi berpegang pada kepercayaan Aluk-Todolo, karena pemuda-pemudi dan beberapa orang Toraja yang percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pemilik kehidupan. Melalui sakramen sidi dan juga baptisan kudus, masyarakat orang Kristen di Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Poin ini dapat kita teladani karena sesuai dengan kehidupan kita saat ini, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pemilik kehidupan kita, tidak ada yang lain. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.